Usalli wa usallimu ala habibina al-Mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmina ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut lagi ngaji bareng kita, masih pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya seorang imam yang juga seorang hakim agung, namanya Al-Imam Najmuddin Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan jadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih di bab syukur di pembahasan kemarin. Sekarang kita masuk pada subbab faslun fi fasli syukri la yatimu illa bi ma'rifati ma yuhibbullah, yaitu subbab gimana Mas Akbar? Subbab tentang syukur itu nggak mungkin sempurna kecuali kita tahu hal-hal apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini ma'ruf ya. Ini diklik yang mana Mas Akbar? Ini ya. Lupa nih. Kayaknya di sana hilang lagi. Udah diajarin Mas Akbar. Yang di layar kan hilang ya? Tak tahu. Kelihatan dari Alhamdulillah. Kata beliau, alam, ketahuilah anna fi'la syukri wa tarkal kufrani la yatimu illa bi ma'rifati ma yuhibbullahu ta'ala. Ketahuilah bahwa untuk kita bisa bersyukur dan meninggalkan kufur begitu, itu nggak bakal bisa sempurna kalau kita nggak tahu hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz ma'na syukri isti'malu ni'amihi fi mahabbihi. Karena makna dari syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang Allah cintai, di semua hal yang menjadikan Allah itu suka. Nah, entah itu berupa keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, perbuatan, atau harta ini mau diinfakkan kemana. Kalau kita nggak tahu, nanti malah justru kebalikannya, harusnya mendapatkan cinta malah mendapatkan laknat. Wa ma'nal kufrani naqidu dzalika. Dan makna dari kufur nikmat itu adalah lawan dari syukur nikmat. Imma bitarkil istimal, entah itu nikmat ini tidak dipergunakan untuk mendapatkan cinta Allah, awistimalihi fi ma yakrahuhu, atau menggunakannya yang sekiranya membuat Allah itu enggak suka. Jadi di jalan yang Allah enggak suka. Masya Allah. Walitamyizi ma yuhibbuhullahu fi ma yakrahu madrakan atau mudrikan. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang Allah cintai atau yang Allah benci, itu dilihat dari dua hal. Ahaduhuma as-sam'u. Pertama yaitu pendengaran. Maksudnya berita. Maksudnya adalah berita. Wa mustanaduhu al-ayat. Dan sandarannya itu adalah ayat-ayat Allah. Berarti kalau pendengaran berita, berarti segala hal yang dihabarkan oleh Allah maupun Rasulnya. Nah, ini nanti kita bisa tahu dari situ hal-hal yang Allah sukai dan hal-hal yang Allah benci. Wathani, dan yang kedua basiratul qalb, yaitu mata batin, dikata para ulama. Wa huwa an-nadharu bi 'ainil i'tibar, yaitu dengan melihat hikmah dari segala hal. Itu kan agak susah. Wa hadzal akhiru asirun aziz. Dan yang terakhir ini bisa melihat dengan mata batin itu susah
aziz itu berat begitu ya. Jadi berarti untuk level-level mungkin orang-orang tertentu yang bisa melihat itu, maksudnya tanpa data Al-Quran dan As-Sunnah dia bisa tahu ini yang disuka oleh Allah dan ini yang tidak disuka oleh Allah. Jadi mungkin ini kelasnya ar-rasikh fil ilmi. Walidzalika, oleh karena itu arsalallahu ta'ala ar-rusul. Oleh karena itu Allah mengirim para rasul. Wasahhala bihim at-turqa 'alal khalq. Sehingga bagi para makhluk itu dengan adanya rasul-rasul menjadi jalan untuk membuka mata batin itu mudah. Sebenarnya kita itu punya mata batin Bapak. Kata Rasulullah itu, tapi mungkin level orang beda-beda mungkin. Level orang beda-beda. Kata Rasulullah itu, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia kalau melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah. Jadi Rasulullah itu memfokuskan orang mukmin, bukan orang Islam ya. Jadi levelnya benar-benar dia iman banget sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang semakin dekat dengan Allah itu semakin basirahnya semakin kuat. Ini bukan bermaksud meramal loh Pak. Kadang orang yang basirahnya tinggi begitu, level-level tertentu begitu nggih. Saya nggak sedang bahas tentang dunia sufi. Itu bisa tahu nanti kira-kira ada bencana apa begitu. Hanya firasat. Nggak langsung memastikan jam sekian, tanggal sekian dan sebagainya, tidak. Nah itu ada firasat katanya begitu. Wallahu ta'ala alam. Ada kisah dari orang-orang Aceh. Orang-orang Aceh. Ini kan kita ngobrol internal ya. Orang-orang Aceh itu sebenarnya sebagian sudah ada firasat akan adanya tsunami. Pernah dengar ceritanya nggak Pak? Saya dapat cerita dari orang Aceh. Jadi kan itu tanggal 26 Desember. Nah di tanggal 25 itu di sana ada yang merayakan begitulah, merayakan 25 Desember kita tahu lah ya. Nah waktu itu ulama-ulama sekitar tuh menegur, di Aceh itu nggak pernah ada beginian. Tolong jangan bikin acara beginian, takutnya Allah murka. Takutnya Allah murka. Sudah diperingatkan. Tapi karena mungkin mereka lebih kuat, tetap ngotot. Terus kemudian ya tanggal 26-nya begitu. Nah, jadi takut Allah murka. Nah, firasatnya sudah main. Kan bunyi ayatnya juga begitu gitu. Ini bunyi letternya lupa. Ketika ada orang yang berani bahwa Allah itu punya anak, itu seolah-olah langit akan terbelah goncang ya, atau bumi akan terbelah. Terus kalau ada orang yang berani Allah itu punya anak, jadi ayatnya pun ada, firasat ulamanya pun ada. Terus kemudian ya seperti yang kita tahu akibat ulah 1, 2, 3, 4, 5 orang mungkin. Terus kemudian yang mendapatkan bencana banyak. Lanjut lagi, wa ma'rifatu dzalika tubna ala ma'rifati jami' ahkami asy-syar'i fi af'alil ibad. Nah, ini kita dikasih sebuah kunci untuk bisa melihat basiratul qalb, mata batin itu gimana. Untuk mengetahui itu, biar basirah hati kita itu muncul, itu terbangun dari mengetahui semua hukum-hukum syara yang ada pada hamba. Hikmahnya apa. Nah ini kadang memang kita harus paham Bapak, yang kecil aja nggak usah tinggi-tinggi. Misalnya gerakan sholat kita, itu maknanya apa? Itu ada, itu sebenarnya maknanya ada. Dan itu kita bisa tahu dari ucapan para ulama. Misalnya wujud berdiri kita, wujud berdiri itu ya, wujud berdiri itu dan wujud duduk kita itu adalah, kata orang-orang Arab ya, wujud orang yang siap menerima perintah. Jadi kalau di Jawa nggak tahu gimana, begini mungkin ya. Tapi kalau di sana itu begini, kayak orang mau siap menerima perintah. Jadi ketika kita berdiri sedang sholat itu menghadap Allah, otak kita kurang lebih seperti itu. Ya Allah, aku siap untuk menerima perintahmu. Ya Allah, aku siap akan menjauhi semua laranganmu. Kurang lebih begitu. Sehingga cara berdirinya itu ada takzim ke Allah. Atau misalnya gerakan ruku atau sujud misalnya, itu kan gerakan orang merendahkan diri.
Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya berarti kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita bukan Pak RT, bukan Pak RW gitu ya. Bukan. Pak apa lagi lah gitu. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Nah, itu dimunculkan. Nanti kalau sudah selalu begitu, nanti insya Allah basiratul qalb akan muncul ya. Orang kalau dekat sama Allah itu firasatnya kuat. Biasanya orang-orang sepuh itu nih, jangan lakukan ini, hati-hati, jangan begini, jangan begini. Padahal itu mungkin sesuatu yang mubah. Ojo nang, ojo munggah, jangan manjat pohon misalnya gitu. Ya mungkin ada firasat, kadang gitu. Kok nekat, kadang ya nggak tahu kenapa. Ini namanya firasat ya. Kalau memang firasat berarti larangan itu mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lanjut lagi, faman la yattali ala hikami atau asy'ari atau hukmi asy'ari fi jami' af'alihi hikam aja gitu. Lam yumkinhu al-qiyamu bi hukmi afan. Lam yumkinhu al-qiyamu bi haqqi syukri aslan. Orang kalau nggak melihat tentang hukum-hukum syara di semua perbuatan hamba, maka nggak mungkin dia bisa bersyukur sama sekali. Kalau dia nggak tahu hukum-hukum syara, berarti memang kita ini harus belajar Bapak, ucapan yang boleh, ucapan yang tidak boleh. Misalnya secara adab nih, itu kalau kita nanya apa kabar, itu boleh tidak? Secara adab. Boleh, bahkan itu disyariatkan di pembahasan kemarin ya. Tapi kalau nanya, kamu mau kemana? Itu sebenarnya tidak boleh Bapak. Mohon maaf. Kamu mau kemana? Itu tidak boleh. Karena orang itu nggak selalu gitu. Dia punya tujuan yang baik gitu. Aman ya? Atau misalnya dia itu sedang ada urusan, mohon maaf nih. Ini contoh yang gampang. Mohon maaf ya. Misal ada orang yang nikah lagi gitu. Tapi nikahnya nikah gaya-gaya jaban. Gaya jaban itu ya gaya pengecut gitu ya. Nggak ada yang tahu. Dia misalnya lagi mau datang ke istri kedua misalnya. Ya ditanya mau kemana? Itu kan dia harus berpikir untuk naudzubillah min dzalik, kalau misalnya bohong kan dia dosa. Makanya jangan nanya mau kemana, apa kabar gitu aja. Apa kabar? Jangan nanya. Misalnya hal-hal yang menjadikan dia itu jadi nggak nyaman, kurang lebih begitu nih. Ini yang simpel-simpel aja Pak ya. Nanti yang besar-besar jangan lebih paham. Wa amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa an-nadharu bi 'ainil i'tibar, yaitu melihat itu dengan mata hikmah. Jadi kira-kira diwajibkan ini kenapa, diwajibkan ini kenapa, diwajibkan ini kenapa. Itu memang kita akan sulit muncul begitu Pak. Pakai karya ulama aja, baca buku-buku mereka. Baca buku-buku mereka selesai insyaallah. Karena untuk memunculkan itu memang susah, cukup baca buku-buku mereka. Fahuwa idraku hikmatillahi ta'ala fi kulli mawjudin khalaqahu, yaitu dengan mengetahui hikmah-hikmah Allah di semua yang Allah ciptakan, hal-hal yang ada gitu ya. Allah ciptakan hikmahnya ini apa, hikmahnya ini apa. Dan kita mohon maaf dilarang ya untuk bertanya kenapa sih Allah menciptakan lalat, itu tidak boleh. Kenapa Allah menciptakan nyamuk, ganggu aja misalnya tidur nggak bisa nyenyak, nanya-nanya begitu tidak boleh. Seolah mempertanyakan begitu tidak boleh. Tapi yang boleh itu ya pasrah. Ketika kita nggak tahu hikmahnya, itu bentuk wujudnya itu pasrah aja ya, untuk sebuah hikmah yang kita nggak tahu. Tapi ketika nggak tahu hikmahnya nggak boleh mempertanyakan. Nah ini wujud adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan, tapi justru kita yang bakal ditanya dengan apa yang kita lakukan. Nah ini wujud adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lanjut lagi. Idz ma khalaqallahu ta'ala syai'an fil alami illa wa fihi hikmah. Karena Allah itu dia menciptakan apapun di alam semesta ini pasti ada hikmahnya. Babi itu ada hikmahnya, wallahu ta'ala. Mungkin cobaan buat
cobaan buat kita ya. Katanya kata temen yang pernah makan, mohon maaf ya Pak Jawa, yang pakai minyak babi itu enak kata dia sebelum dia tobat ya. Dulu banyak loh teman-teman sekitar itu yang ngomong, aku itu nasional. Saya nggak paham kalimat aku itu kan. Aku itu nasional. Loh, aku ya nasional. Nggak maksudnya ya. Jadi yo apa tak pangan, kambing tak pangan, babi tak pangan. Wong tuaku ya biasa masak no babi itu biasa, masya Allah. Ya, biasa. Ya Allah, enggak nasional itu artinya itu toh. Kalau itu ya saya nggak nasional. Kalau itu saya nggak nasional. Oke, terus dia itu bisa tahu, katanya Pak Mijawa, yang dia bisa rasain nggak pakai lidah ini pakai minyak babi atau tidak. Dan kalau pakai minyak babi itu katanya enak, katanya enak. Dia cuman ngasih tahu jangan beli di ini. Terus aneh pernah cerita ada babi Jawa enak gitu yang dulu di kosan saya, terus istri yang meninggal terus nggak jualan lagi terus. Yes, sebelum pasar mata saya, maaf, Dinar ke depan, jadi ngomong gini ya. Dulu langganan pas tinggal di Dinar, depan Intan ya, depan Intan. Oke, Pak, Mas siapa itu? Kan punya anak kecil terus dia meninggal. Terus kayaknya bingung gitu terus pulang kayaknya. Nggak balik-balik. Ya itu saya suka itu menurut saya. Saya suka. Terus hati-hati loh tat. Ngundang ngono babine. Takut wonge nganggo minyak babi ora. Nyinggung no. Ora apa-apa takut Kowe ngomong apa? Sing enggak lah. Nah, lanjut dia sholat kok. Lanjut lagi, wa tahtal hikmati maksudun, dan semua hikmah itu pasti ada maksudnya, masya Allah. Wa dzalikal maqsudu wal mahbub, oh masya Allah. Dan semua maksud itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti yang kita kenal dengan istilah kayak kias gitu Pak nggih. Pernah belajar kias atau nih? Kias itu hukum dengan kias nih. Misal itu hukum apa ya? Hukum arak apa misalnya? Hukum bir bintang, gampang, bir bintang itu apa? Itu nggak bisa langsung ngomong halal, nggak bisa langsung ngomong haram, karena memang di Al-Quran maupun hadis tidak ada bunyi begitu kan, bir bintang halal, bir bintang haram, itu kan nggak ada. Jadi ketika nggak ada itu kita nanti pakainya kias sih. Pakai kias itu agak sedikit sulit Bapak. Dulu saya ujian kias itu gagal berapa kali. Tapi secara sederhana, kias itu pertama disamakan dulu, ada enggak yang memiliki sifat sama dalam syariat kita, misalnya begitu. Oh, khamar itu kan terbuat dari, disebut khamar itu harus terbuat dari anggur atau kurma Bapak. Kalau enggak terbuat dari anggur maupun kurma, itu bukan khamar dalam bahasa Arab nih. Jadi khamar atau kita terjemahkan minuman keras gitu ya, itu harus terbuat dari anggur atau kurma. Kalau dari beras, dari kulit pisang, dari apa lagi begitu, dari tape, itu bukan khamar. Itu bukan khamar. Ini serius Bapak. Secara bahasanya begitu memang. Khamar harus dari, berarti halal. Tunggu dulu, jangan buru-buru ngomong. Halal nih. Itu harus dari kurma atau dari dari anggur. Nanti sifat khamar itu kan memabukkan. Jadi dia haram itu gara-gara punya sifat memabukkan. Karena Rasulullah bilang kullu muskirin khamrun, kata gitu ya. Setiap yang memabukkan dihukumi khamar. Itu nanti yang dipakai oleh para ulama, kaidah yang dibikin oleh Rasul tadi itu. Jadi ternyata arak itu punya sifat yang sama memabukkan. Dan nanti baru turun hukumnya apa. Tapi seorang mufti itu nanti gak langsung ngomong halal haram begitu. Dia harus melihat keadaan yang bertanya. Itu susah memang. Udah kelas-kelas yang di MUI sana harus kalau kita ini udah jauh pokoknya. Harus melihat keadaannya yang bertanya begitu. Karena nggak saklek Bapak, hukum syariat itu tidak begitu. Di zaman Umar bin Khattab itu pelaku pencuri tidak dipotong tangan ya dilepas lagi. Ada kasus begitu, pelaku pencuri harusnya kan
Nah, pencuri itu kalau yang dicolong ya, seukuran apa ya? Seperempat dinar kalau nggak salah itu sudah potong tangan. Seperempat dinar itu berarti 1 graman gitu. Jadi kalau nggak pengen dipotong tangan itu nyolongnya jangan seukuran 1 gram di bawahnya. Itu cuman ada orang nyolong kira-kira lebih 1 dinar itu tidak dipotong tangan di zaman itu. Karena zaman itu orang nyolong karena lapar nih Pak Cekrik. Ya kayak gitu. Fatwa itu begitu. Ada seorang kiai sepuh ya Ustaz. Sepuh zaman dulu Bapak, tapi jenengan satu zaman dengan dia. Ini tapi nggak bisa dipakai untuk yang lain ya kan harus ahlinya begitu. Ada pemabuk itu pengen berhenti tapi nggak bisa berhenti. Mabuk parah begitu, nggak bisa berhenti. Terus udah berusaha tapi nggak bisa berhenti. Kata Pak Kiainya itu minimal sehari kamu bisa minum berapa gelas? Minimal, jangan maksimal. Maksimal nanti nggak bisa dihitung. Minimal paling nggak 1 gelas Pak Kiai. Kurang lebih. Terus kata dia, nek 1 gelas kan gue halal. Tapi nek lebih dari 1 gelas haram. Tapi setiap hari disuruh masukkan ke gelas itu kelereng 1. Setiap hari. Nanti kalau kelerengnya sudah penuh, sudah haram buat kamu minum, kamu terus dijalankan begitu. Setelah sebulan apa 2 bulan apa 3 bulan, dia datang lagi ke Pak Kiai itu. Dan alhamdulillah ternyata berhenti. Alhamdulillah berhenti. Nah ini kan kayak gini ya, pakai namanya istihsan Bapak. Jadi panjang lagi itu. Pakai istihsan. Oke. Tapi istihsan itu nggak semua ulama sepakat boleh dipakai. Nggak semua ulama boleh dipakai. Nah keadaan-keadaan begini mungkin bisa dipakai. Tapi yang bisa fatwa ya hanya tertentu nih. Kita nggak bisa menukil itu ke yang lain begitu. Itu kan tips orang yang pengen berhenti ngerokok nih, dikurangi satu nanti berhenti sendiri. Itu kata teman aneh itu nggak bisa. Udah nyoba nggak bisa pokoknya udah nggak bisa. Ya Allah taala. Akhirnya terus diajarin sama teman yang lain. Beli rokok yang paling kamu suka, bawa kemana-mana plus koreknya katanya. Plus koreknya. Setelah itu setiap kamu pengen ngerokok, tantang itu rokok. Aku nggak mungkin kalah sama kamu, nggak mungkin kalah sama kamu. Oh, begitu terus. Lalu ternyata begitu kan berhasil. Ternyata dia berhenti ngerokok. Ya cerita anak santri Bapak. Wadzalika al-maqsudu huwa al-mahbub. Dan maksud itulah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal hikmatu munqasimatun ila jibiliyatin wa khafiyatin. Dan hikmah itu terbagi menjadi 2, yaitu jibiliyah kita langsung bisa tahu begitu, dan khafiyah itu yang tersembunyi. Berarti harus pakai basiratul qalb. Jibiliyah itu secara lahir kita tahu, misalnya matahari panas, api panas gitu. Punya sifat satu ya. Air bikin basah misalnya begitu. Nah, itu jibiliyah. Kalau khafiyah ini butuh basiratul qalb, mata batin. Sebenarnya Bapak am ala qulubihim afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim akfaluha, apakah mereka tidak bertadabbur Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, merenungi maknanya, apakah di hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Allah itu ngomong hati-hati mereka, bukan otak-otak mereka, tapi hati. Allah Ta'ala alam, itu menunjukkan sebenarnya yang berpikir itu hati Bapak. Sebenarnya yang berpikir itu hati nih. Terus mungkin ditranslate ke otak, mungkin begitu, saya nggak tahu cara kerjanya. Tapi Allah nyebutnya hati. Jadi kalau Power Rangers pusatnya di dada begitu agak masuk akal. Tapi kalau di sini kan Power Rangers ada 2 nih. Waktu kita kecil dulu, ada yang di kepala, ada yang di dada. Controllingnya itu. Saya jadi ingat itu. Nah, mulai dada mungkin agak lebih pas. Tapi tak kira cukup. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas 2 hal ini. Jibiliyah itu apa? Khafiyah itu apa? Taib naktafi darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.